Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Bahasan kita kali ini masih tentang kimia unsur. Golongan yang kita bahas adalah golongan 1A. Golongan 1A kita bagi dua, karena di dalamnya ada gas hidrogen dan ada kelompok logam alkali. Logam alkali yang kita nanti akan bahas itu mulai dari litium sampai ke fransium. Ingat, fransium bersifat radioaktif, jadi kita tidak terlalu mendalam membahasnya, karena ada pembahasan khusus nantinya untuk kelompok golongan yang bersifat radioaktif. Hidrogen. Hidrogen itu ditemukan oleh Henry Cavendish pada tahun 1766. Hidrogen punya 3 jenis isotop, protium, deuterium, dan tritium. Untuk membuat gas hidrogen ini, sebenarnya sekarang sudah banyak caranya. Tapi yang paling umum adalah elektrolisis air dengan reaksi 2H2O ditambah energi listrik akan menghasilkan 2H2 ditambah O2. Cara kedua, bisa dengan cara mereaksikan logam dengan larutan asam. Contoh, seng ditambah 2HCl akan menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Jadi ada gas hidrogen yang dihasilkan di situ. Kita lanjutkan. Kegunaan hidrogen. Ada banyak sekali manfaat hidrogen dalam kehidupan. Saya paparkan beberapa manfaatnya. Salah satu penggunaan paling penting dari hidrogen adalah sintesis amonia, jadi pembuatan amonia. Kemudian, sejumlah besar hidrogen itu bisa digunakan sebagai bahan bakar roket yang dikombinasikan dengan oksigen dan fluor. Dalam proses pembuatan margarin ada tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah hidrogenasi. Jadi itu juga kegunaan daripada hidrogen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas adalah logam alkali. Jadi logam alkali yang kita bahas itu mulai dari litium sampai ke cesium. Nanti di fransium ada sedikit pembahasan saja. Nah, perhatikan. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, kita bisa lihat di sini, semuanya punya elektron valensi 1. Artinya, punya kecenderungan untuk menjadi positif 1 dengan melepaskan 1 elektron. Jari-jari atom. Dengan penambahan nomor atom yang cukup signifikan akan mengakibatkan penambahan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Titik didih dan titik leleh. Nah, perhatikan, titik leleh dan titik didih logam alkali itu sebenarnya relatif rendah. Dari litium ke cesium, titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Hal ini terkait dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Energi ionisasi. Logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibanding unsur lain yang satu periode dan hanya punya 1 elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya energi ionisasi dari logam alkali. Dari litium sampai ke cesium, energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jari atomnya semakin panjang. Perbedaan energi ionisasi pertama dan kedua yang sangat besar menunjukkan bahwa logam alkali stabil dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi positif 1. Sifat fisikanya, kalau kita rangkum, yang pertama mengkilap seperti perak. Jadi bisa dilihat gambarnya di situ. Yang kedua, konduktor listrik dan panas yang baik. Yang ketiga, logamnya bersifat lunak atau rapuh. Ya, kurang lebih seperti karet penghapus, jadi mudah untuk dipotong. Kemudian, mempunyai warna nyala khusus. Ya, jadi bisa dilihat di situ litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium itu punya warna nyala yang khas. Sifat kimia logam alkali. Jadi kalau bicara sifat kimia itu biasanya bicara tentang kereaktifan logam. Reaksi logam alkali dengan air. Reaksi logam alkali dengan air itu sangat hebat. Jadi, ketika dia bereaksi dengan air akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak pelan,
sedangkan natrium bereaksi sangat hebat. Kalium, rubidium, dan cesium dapat meledak jika dimasukkan ke dalam air. Jadi, ini bersifat eksoterm. Reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida, yaitu adalah hidrogennya punya bilangan oksidasi negatif 1. Jadi kalau kita masukkan di sini misalkan Na ditambah H2, 2Na ditambah H2, itu menghasilkan apa? 2NaH, di mana bilangan oksidasi Na pasti positif 1, sedangkan H atau hidrogen kita akan menjadi biloxnya negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Reaksi dengan oksigen. Nah, ini sering keluar di ujian. Ada 3 bentuk yang akan muncul. Pertama, ada membentuk senyawa oksida. Jadi, logam alkali itu bisa membentuk senyawa oksida. Jika oksigen yang direaksikan berlebih, natrium dapat membentuk senyawa peroksida. Sedangkan kalium, rubidium, dan cesium jika direaksikan dengan oksigen yang berlebih, maka akan membentuk senyawa superoksida. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat di situ adalah dari bilangan oksidasi oksigennya. Jadi kalau di oksida, oksidasi oksigennya adalah -2. Kalau dia di peroksida, biloxnya O adalah -1. Dan di superoksida, bilangan oksidasinya oksigen adalah negatif 1/2. Oke, kita lanjutkan. Reaksi dengan halogen. Halogen tadi apa? FCl-BrI, jadi golongan 7A. Nah, jadi logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Ya, jadi bisa kita lihat di situ. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Pertama bahasan kita adalah tentang litium. Jadi litium itu ditemukan oleh Johann Arfvedson pada tahun 1817. Cara ekstraksinya itu bisa dari elektrolisis dari lelehan LiCl dengan elektrode baja dan grafit. Kita bisa lihat di situ akan dihasilkan litium. Sekarang kita lihat manfaat daripada litium. Jadi banyak sekali manfaatnya. Di sini dipaparkan beberapa manfaatnya. Contoh, pembuatan bom hidrogen. Tungku peleburan logam. Juga digunakan dalam sistem ventilasi kapal selam untuk mengikat karbon dioksida. Natrium. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satu yang terdekat dengan kita adalah garam dapur. Natrium itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807. Cara ekstraksinya untuk logam natrium ini bisa dari elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Namanya adalah proses Seldon. Kita bisa lihat di situ akan dihasilkan natrium. Kemudian, ini beberapa manfaatnya untuk pembuatan tel, ya, tetraethylit, untuk pendingin reaktor nuklir, untuk garam, dan banyak sekali manfaat lainnya. Kita lanjutkan. Kalium. Ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807. Cara ekstraksi logam kalium biasanya adalah dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Jadi dihasilkan ya kaliumnya. Uap kalium yang dihasilkan kemudian didinginkan melalui kolom destilasi. Ini beberapa manfaatnya. Untuk sel fotolistrik, KBr bisa digunakan pada bidang fotografi dan pembuatan ukiran. K2CrO4 untuk bahan celup tekstil dan penyamakan kulit. Ki biasanya untuk pengobatan encok dan produksi kelenjar tiroid berlebih. K2SO4 dan KCl bisa digunakan untuk pupuk. Sekarang kita bahas rubidium. Ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1861. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium itu dengan menggunakan metode reduksi. Jadi logam rubidium itu dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl. Jadi ini persamaan reaksinya. Dan ini berlangsung secara kesetimbangan. Kita lihat manfaatnya, biasanya membantu dalam proses pertumbuhan, kemudian juga bisa digunakan sebagai katalis. Cesium.
Ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1860, metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium bisa dengan metode reduksi juga, yaitu logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl. Persama reaksinya Na ditambah CsCl, ini reaksinya kesetimbangan, menghasilkan Cs ditambah NaCl. Ini manfaatnya. Bisa menghilangkan sisa oksigen dalam tabung hampa, bisa sebagai keping katoda fotosintesis pada sel fotolistrik. Isotop radioaktif CS137 penghasil energi atom serta digunakan juga dalam bidang kedokteran dan penelitian. Ya, jadi banyak manfaatnya. Francium, sedikit kita bahas. Itu ditemukan oleh Marguerite Pere pada tahun 1939. Bersifat radioaktif. Francium itu bisa dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh. Ya. Biasanya francium itu bisa digunakan untuk penelitian biologi. Ya, salah satu contohnya adalah untuk mempelajari organ tubuh tikus. Jadi karena ini bersifat radioaktif, dia akan meluruh. Jadi tidak banyak waktu yang bisa dilakukan untuk penelitian terhadap francium. Oke, terima kasih. Itu adalah tentang golongan alkali. Silahkan dibaca di buku paketnya. Penugasan akan diberikan di Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Kali ini kita akan bahas tentang golongan 2A. Golongan 2A itu adalah kelompok logam alkali tanah. Anggotanya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan konfigurasi elektron, kita bisa lihat bahwa semua golongan 2A punya elektron valensi 2. Artinya, dia akan menjadi ion 2+. Jari-jari atom yang kecil dan muatan intinya yang lebih besar mengakibatkan logam alkali tanah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, sehingga mempunyai sifat yang lebih keras daripada logam alkali, dan massa jenisnya juga lebih tinggi. Berilium mempunyai energi ionisasi yang sangat tinggi dan keelektronegatifan yang cukup besar. Kedua hal ini menyebabkan berilium cenderung membentuk ikatan kovalen ketika berikatan. Potensial elektrode atau reduksi standar menunjukkan nilai yang rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan Ca, Sr, dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat daripada Na. Sifat fisika logam alkali tanah, jika kita rangkum, mengkilap seperti gambar yang disajikan, logamnya relatif lunak, konduktor, listrik dan panas yang baik, dan punya warna nyala khusus. Jadi bisa dilihat di situ warna nyala untuk logam golongan 2A. Sifat kimia. Reaksi dengan air. Kalsium, strontium, dan barium itu bereaksi baik dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih baik dengan air panas. Sedangkan berilium itu tidak bereaksi. Reaksi dengan udara. Semua logam alkali tanah terkorosi terus-menerus di udara membentuk oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali berilium dan magnesium. Berilium dan magnesium juga bereaksi dengan oksigen di udara, tetapi lapisan oksida yang terbentuk melekat kuat pada permukaan logam, sehingga menghambat korosi selanjutnya. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah, termasuk berilium dan magnesium, terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Berikut bersama reaksinya. Reaksi golongan 2A dengan halogen. Jadi, semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Lelehan halida dari berilium mempunyai daya hantar listrik yang buruk. Hal ini menunjukkan halida berilium bersifat kovalen. Reaksi dengan asam dan basa. Jadi, semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat, seperti HCl, membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksi makin kuat dari Be ke Ba. Perhatikan persamaan berikut. M ditambah 2HCl menghasilkan MCl2 ditambah gas H2.
Be juga bereaksi dengan basa kuat membentuk BeOH 4 kali 2- dan gas H2. Perhatikan persamaan reaksinya. Sekarang kita bahas tentang berilium. Jadi berilium itu ditemukan oleh Louis Nicholas Vauquelin pada tahun 1798. Ini adalah beberapa kegunaannya. Bisa sebagai jendela pada tabung sinar X, sebagai moderator pada reaktor nuklir, mencegah korosi, dan juga digunakan pada proses pembuatan pesawat supersonik. Cara ekstraksi untuk logam berilium itu bisa dengan reduksi BeCl2 dengan logam Ca atau Mg. Jadi perhatikan di sini, itu dihasilkan logam Be. Magnesium. Jadi, magnesium itu ditemukan oleh Joseph Black pada tahun 1755. Beberapa kegunaannya adalah mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan resiko diabetes, menjaga kesehatan jantung. Juga digunakan dalam pasta gigi, serta bisa digunakan juga untuk membuat campuran logam semakin kuat. Cara ekstraksi logam magnesium, salah satu dari sekian banyak cara adalah reduksi dolomit yang dikalsinasi. Jadi MgO-CaO dengan ferrosilikon FeSi pada suhu yang tinggi. Dihasilkanlah logam Mg. Kalsium. Jadi, itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Kegunaannya bisa untuk membuat gigi dan tulang tiruan, serta pembuatan kapur, semen, dan mortar. Cara ekstraksi untuk logam kalsium, jadi logam kalsium itu dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Jadi perhatikan di sini akan dihasilkan logam Ca. Atau bisa juga dengan reduksi CaCl2 oleh Na. Jadi disinilah bentuk reaksinya. Strontium. Strontium itu ditemukan oleh Adair Crawford pada tahun 1790. Jadi kegunaannya ada banyak, ini ada beberapa. Pembuatan kembang api, petasan dan lampu jalan kereta api. Cara ekstraksi logam strontium itu bisa dengan metode elektrolisis. Jadi untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit, yaitu SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Jadi reaksinya itu akan dilihat bisa menghasilkan strontium. Barium. Itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Jadi, cara ekstraksi logam barium itu dengan metode elektrolisis bisa, kegunaannya itu bisa digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. Radium. Jadi, kegunaan radium itu biasanya juga dalam bidang kedokteran atau digunakan pada cat untuk menghasilkan cat yang bercahaya, khususnya pada kondisi gelap. Radium itu ditemukan oleh Marie dan Pierre Curie pada saat penelitian uranium mengalami peluruhan dan terciptalah suatu senyawa baru itu yang disebut sebagai radium. Oke, terima kasih. Itu adalah golongan 2A. Silahkan dilihat di buku paket pembahasan lebih lengkapnya. Tugas itu akan diberikan di Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Materi yang kita bahas adalah tentang kimia unsur. Golongan yang kita bahas adalah golongan 7A. Perhatikan baik-baik. Golongan 7A atau yang kita sering sebut sebagai halogen. Jadi, halogen itu dibentuk dari kata-kata Yunani, yaitu kata hals yang artinya garam atau laut dan kata gen yang berasal dari kata gignomai yang berarti membentuk, sehingga berarti unsur yang membentuk garam. Golongan halogen itu terdiri dari unsur fluor, klor, brom, iodium, dan astatin. Sifatnya sangat reaktif. Wujud zat untuk golongan halogen pada suhu kamar adalah F2 itu gas kuning muda, Cl2 gas yang berwarna hijau muda, Br2 cairan yang berwarna coklat, dan I2 kristal yang berwarna ungu gelap. Pembahasan kita memang fokusnya adalah FClBr dengan I. Sedangkan untuk astatin karena bersifat radioaktif, kita tidak membahasnya terlalu mendalam. Senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh halogen. Yang pertama adalah
senyawa antar halogen. Itu bisa jadi sesama unsurnya seperti F2 atau Cl2 atau dengan unsur yang berbeda, IF7, ClF3. Lanjut, senyawa halogen, oksida halogen. Contoh O2, F2, ClO2. Oksi halogen, contohnya ClO-. Kemudian senyawa halida. Itu bisa kita bagi dua, hidrogen halida contohnya HF, HCl, dan garam halida contohnya adalah NaCl. Materi ini kamu bisa lihat di buku paket halaman 97 sampai halaman 113. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang sifatnya. Sifat fisis yang kita bahas pertama. Sifat fisis halogen, perhatikan tabel berikut. Jadi di sini dipaparkan tentang sifat-sifat daripada halogen, mulai dari titik leleh dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini berdasarkan konfigurasi elektronnya. Kita bisa lihat di bagian elektron valensinya itu semua diakhiri dengan elektron valensi 7. Sehingga untuk mencapai kestabilan halogen itu membutuhkan satu lagi elektron, maka dia bersifat sangat reaktif. Kita lanjutkan. Titik leleh dan titik didih itu dipengaruhi oleh gaya van der Waals atau dipol sesaat pada halogen. Kemudian energi ionisasi yang tinggi itu menyatakan bahwa halogen itu sulit untuk menjadi ion positif. Jadi cenderung dia untuk menjadi ion negatif. Kita bisa katakan bahwa dalam persenyawaan F itu dengan unsur yang lain dia bersenyawa hanya punya satu bilangan oksidasi yaitu negatif 1. Ya. Kemudian afinitas elektronnya sangat negatif itu menunjukkan halogen ini semakin mudah untuk menjadi ion negatif. Oke, kita bisa lihat juga dari nilai keelektronegatifannya. Jadi, semakin mendekati angka 4 keelektronegatifan, maka itu akan semakin reaktif. Kita bahas sifat kimia halogen. Jadi, untuk daya oksidasi, halogen merupakan pengoksidasi yang kuat. Sifat oksidator itu dari atas ke bawah itu semakin lemah, sehingga halogen-halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Nah, kita bisa lihat juga halogen punya potensial reduksi standar yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semua halogen itu merupakan oksidator dan mempunyai kecenderungan daya oksidasi yang semakin lemah dari fluor ke I. Ya. Kita bisa lihat F2 itu lebih besar daripada Cl2, lebih besar daripada Br2, lebih besar daripada I2. Kita ambil gambarannya seperti ini. Ketika kita pengen mereaksikan antara F2 ditambah dengan HCl, maka itu langsung terjadi reaksi, spontan saja. Cl2 ditambah dengan HBr itu langsung terjadi reaksi, karena kemampuan F itu bisa mendesak unsur di bawahnya dalam satu golongan. Cl itu bisa mendesak Br dan bisa mendesak I. Tapi kalau kita balikkan, Cl2 itu kita reaksikan dengan HF, maka tidak terjadi reaksi spontan. Begitu juga antara I2 ditambah HCl, itu juga tidak terjadi reaksi yang spontan. Oke, kita lanjutkan. Biasanya halogen itu membentuk molekul diatomik. Maksudnya diatomik itu apa? F2, Cl2, Br2, I2. Kita lanjutkan. Asam-asam halogen. Jadi, urutan kekuatan asam halida itu adalah HF lebih kecil daripada HCl, lebih kecil daripada HBr, lebih kecil daripada HI. Ingat, kekuatan asam itu diukur dari mana? Kemampuan senyawa melepaskan ion H+. Ya, jadi diukur dari situ. Oke, kelarutan dalam air, fluor, klor, dan brom itu larut dalam air, sedangkan iod itu sukar larut atau susah larut. Iod lebih mudah larut dalam Ki dan pelarut organik. Contoh, alkohol, eter, Cl3, CCl4. Sedikit materi tambahan, karena ini sering keluar sekali di ujian, ada namanya asam oksihalogen. Jadi ada H, ada O, ada X. X itu adalah halogen. Nah, jadi di sini yang menjadi catatan khusus adalah unsur halogen itu bisa menjadi asam oksihalogen kecuali F. Kenapa? Karena F dalam persenyawaannya itu punya bilox negatif 1. Jadi dia tidak punya positif. Sedangkan asam oksihalogen di mana
X atau kita katakan sebagai halogen itu punya bilangan oksidasi positif, yaitu positif 1, positif 3, positif 5, atau positif 7. Jadi F tidak bisa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, berdasarkan kekuatan asam oksi halogen dan garam-garamnya, itu merupakan oksidator kuat. Ini adalah gambarannya, kekuatannya. Kemudian semakin banyak oksigen yang terikat, berarti semakin kuat keasamannya. Ini urutan kekuatannya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Fluorin, nomor atom 9. Itu ditemukan oleh Karskill pada tahun 1771 dan pertama kali diisolasi itu pada tahun 1886 oleh Mason. Lanjut, unsur ini paling elektronegatif dan sangat reaktif. Jadi jangan heran kalau di gas mulia kemarin kita sudah bahas itu bisa bereaksi dengan fluorin. Lanjut, dalam wujud gas F2 itu berwarna kuning muda. Biasanya itu ditemukan untuk F ini dalam mineral fluorspar atau fluorid CaF2, yaitu adalah kristal transparan yang tidak berwarna tapi akan berwarna kebiruan jika terkena sinar. Sifat ini disebut sebagai fluoresen. Cara memperoleh fluorin. Pada umumnya biasanya golongan ini dibentuk atau diperoleh itu dari elektrolisis. Nah, jadi untuk fluorin itu bisa diambil dari elektrolisis lelehan campuran Kf dan Hf dengan perbandingan 2:3 pada suhu 70-100 derajat Celcius. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi nanti kamu akan lihat di sini akan dihasilkan gas fluorin. Oke, kita lanjutkan. Manfaat fluorin banyak sekali, saya hanya paparkan beberapa saja. Itu bisa digunakan sebagai campuran pasta gigi, ya. Jadi untuk mencegah kerusakan gigi. Pada teflon sebagai plastik tahan panas. Kemudian banyak lagi yang lain. Ada digunakan HF untuk membuat tulisan di atas kaca, NaF sebagai pengawet kayu dari serangga, dan freon. Ini sangat terkenal sekali. Kita lanjutkan. Unsur berikutnya. Klorin dengan nomor atom 17. Jadi, itu dinamai sesuai dengan namanya, yaitu kloros yang artinya kuning hijau. Dalam bentuk gas, hati-hati, klorin ini sangat beracun, ya. Dulu pada Perang Dunia ini sering digunakan sebagai gas beracun yang dimanfaatkan untuk perang. Jadi, ini sangat berbahaya. Kemudian, itu biasanya ditemukan pada mineral-mineral ion-ion klorida. Contoh NaCl, ya, pada garam NaCl, karnalin, klorargirit, AgCl, yang biasanya itu biasa terdapat di air laut. Untuk memperoleh klorin, sebenarnya kalau zaman sekarang sudah banyak sekali caranya, tapi yang paling terkenal itu adalah elektrolisis lelehan NaCl atau kita kenal dengan istilahnya proses Down, dan bisa juga dengan elektrolisis larutan NaCl atau disebut sel diafragma. Manfaatnya ini banyak sekali. Garam, ya, garam dapur, disinfektan, bahan pemutih, HCl yang digunakan untuk menghilangkan karat pada logam. Kemudian ada juga untuk pengisi batu baterai, sebagai kaporit pada air itu juga digunakan klorin. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini saya paparkan beberapa saja. Lanjut, kita bahas tentang bromin dengan nomor atom 35. Brom itu berasal dari kata bromos yang artinya berbau busuk. Dalam kerak bumi, brom sebagai mineral brom argirit atau AgBr. Biasanya brom itu berbentuk cairan berwarna coklat merah pada suhu kamar dan memiliki reaktivitas di antara klor dan iodium. Nah, perhatikan, dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif. Jadi dia mampu menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Jadi harus berhati-hati. Cara memperolehnya itu biasanya dengan oksidasi bromida dalam air laut dengan menggunakan klorin. Kamu bisa lihat di sini dia menghasilkan Br2, ini adalah hasilnya. Kemudian bisa juga oksidasi bromida dengan MnO2 atau Cl2 dalam suasana asam. Nah, di sini kamu bisa lihat juga dalam reaksi itu dihasilkan gas brominnya. Kita lanjutkan. Manfaat bromin. Jadi biasanya ini digunakan untuk menghasilkan suatu zat yang anti api
bisa juga digunakan sebagai proses pensterilan air. Jadi dia sangat berguna. Ada lagi yang lain banyak. Jadi dulu kita kenal namanya adalah etilena dibromida atau kita kenal dengan istilah TEL. Jadi untuk mempertinggi efisiensi TEL sebagai anti knocking. Ya. Kemudian digunakan juga untuk plat fotografi dan film, zat oksidator dalam sintesis zat organik. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian kita bahas tentang iodin, nomor atom 53. Jadi kalau kita bahas tentang iodin, itu berasal dari kata iodes yang artinya ungu. Memiliki 23 isotop dan hanya satu yang stabil, yaitu I127. Halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Dia mudah menyublim, dan cara memperolehnya itu biasanya adalah mengalirkan natrium bisulfit ke dalam larutan garam cili NaIO3. Jadi kamu bisa lihat di sini akan dihasilkan iodin, ini dia. Oke, kita lanjutkan manfaat iodin. Iodin punya banyak sekali manfaat. Contoh, dulu kita kenal istilah penyakit gondok. Jadi kekurangan garam yodium bisa mengakibatkan penyakit gondok. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak sekali manfaat iodin, salah satunya adalah sebagai campuran pada garam. Kemudian sebagai antiseptik. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetes amilum pada industri tepung. Nah, kita bahas sedikit tentang astatin. Nomor atomnya jelas adalah 85, berasal dari bahasa Yunani astatos yang berarti tidak stabil. Kemudian itu dikenal ada 20 isotop dari astatin. Dan isotop astatin 210 atau 210 mempunyai waktu paruh 8,3 jam atau yang terpanjang. Jadi sebelum dia meluruh menjadi unsur yang lain. Merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa. Itu pada tahun sekitar 1940. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan tentang halogen. Silakan dibaca buku paket untuk lebih lengkapnya, dan nanti akan diberikan soal penugasan di Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas bab tentang kimia unsur. Golongan pertama yang akan kita bahas adalah golongan gas mulia. Materi yang akan kita bahas di kimia unsur golongan gas mulia ini adalah yang pertama, gas mulia di alam, yang kedua, sifat-sifat gas mulia, yang ketiga, senyawa gas mulia, dan yang keempat adalah industri untuk menghasilkan gas mulia dan kegunaan gas mulia. Oke, perhatikan baik-baik. Gas mulia di alam. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel yang kita dapatkan, kelimpahan gas mulia di alam itu kita lihat di udara. Jadi, untuk gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Itu ada 0,93%. Gas mulia yang paling sedikit itu adalah radon. Jadi, kecuali radon, gas mulia itu biasanya terdapat di udara sebagai atom tunggal. Radon itu bersifat radioaktif, umurnya sangat pendek. Waktu paruh untuk radon itu adalah 3,8 hari sebelum dia berubah menjadi unsur yang lain. Kita akan bahas yang kedua, sifat-sifat gas mulia. Perhatikan, kalau kita bicara tentang sifat unsur gas mulia, biasanya kita akan bahas tentang sifat fisika dan sifat kimia. Di sifat fisika, yang akan kita bahas adalah afinitas elektron, jari-jari atom, titik leleh dan titik didih, serta energi ionisasi. Perhatikan baik-baik. Ketika ada dua atom gas mulia, kita ambil contoh adalah helium. Jadi, terjadi ikatan di antara mereka. Ikatan ini kita sebut sebagai gaya London atau gaya dispersi yang lemah. Jadi, dari atas ke bawah dalam satu golongan dari helium ke radon,
kita dapatkan gaya dispersi akan semakin besar, sehingga akan mengakibatkan titik leleh dan titik didihnya meningkat. Baik, kita akan lihat sifat kimia. Jadi sifat kimia yang dibahas adalah reaksi-reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa gas mulia. Jadi dulu dianggap gas mulia ini tidak bisa bereaksi, sudah banyak dilakukan percobaan. Tapi sekarang kita sudah dapatkan banyak sekali senyawa-senyawanya. Perhatikan, khusus untuk gas mulia ada teknik khusus untuk membuat dia bersenyawa. Jadi tidak sembarangan kita reaksikan dan menghasilkan zat baru, tidak. Ada special treatment, ada teknik khusus. Kita ambil contoh. Ketika radon itu harus direaksikan dengan unsur yang punya keelektronegatifan tinggi, contoh klorin. Maka itu akan terjadi reaksi yang spontan. Kemudian kita ambil contoh lainnya, xenon. Jadi kalau xenon ini untuk bisa dipaksa bereaksi, biasanya di laboratorium itu dilakukan treatment, dilakukan proses pemanasan pada xenon tersebut, kemudian akan diberi sinar. Tapi ini khusus di laboratorium, ya, treatment ini. Lanjut, kita ambil contoh adalah kripton. Jadi untuk kripton caranya itu juga sama, bisa disinari atau itu bisa diberikan arus listrik. Tabel sifat-sifat gas mulia. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat sifat-sifat apa yang dimiliki oleh golongan gas mulia atau golongan 8A. Baik, kita akan lihat. Karena elektron valensi untuk gas mulia itu helium itu 2 dan selebihnya 8, maka kita katakan stabil, di mana yang 2 kita istilahkan stabil dengan istilah duplet. Sedangkan yang 8 elektron valensinya stabil dengan istilahnya oktet. Kita lanjutkan. Untuk jari-jari atom dari atas ke bawah itu ada peningkatan. Kenapa? Karena jumlah peningkatan nomor atom itu mempengaruhi peningkatan jumlah kulit konfigurasinya. Lanjut. Titik didih dan titik leleh sudah kita bahas tadi, ada pengaruh dari gaya London atau gaya dispersi yang lemah. Kemudian, afinitas elektronnya itu rendah, jadi sukar untuk membentuk ion negatif. Energi ionisasi itu tinggi, sukar membentuk ion positif. Jadi, dari sini kita katakan sebenarnya pada hakikatnya gas mulia itu susah untuk bereaksi, tapi bisa dilakukan suatu treatment khusus untuk dia bisa dipaksa untuk membentuk senyawa baru. Jadi kita akan bahas senyawa-senyawa gas mulia. Ada seorang ilmuwan namanya Neil Bartlett. Pada tahun 1962, dia terinspirasi dari reaksi antara molekul O2 ditambah PTF6 yang menghasilkan O2 PTF6. Di sini dikatakan energi ionisasi molekul O2 lebih besar daripada energi ionisasi xenon. Jadi dia mencoba melakukan percobaan antara xenon ditambah PTF6 dan hasilnya terbentuk senyawa baru XePTF6. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Jadi syarat untuk membentuk suatu senyawa baru biasanya ada tandanya. Peningkatan suhu, perubahan warna, munculnya endapan, yang seperti itu. Jadi ternyata dari hasil percobaan dilakukan oleh Neil Bartlett, dia berhasil menciptakan senyawa gas mulia yang pertama, yaitu XePTF6. Kemudian sekarang sudah sangat banyak sekali senyawa-senyawa yang dihasilkan dari gas mulia. Ini adalah sebagian kecil yang ditampilkan. Jadi kalau sekarang itu didapatkan lebih dari 200 senyawa gas mulia. Kita bahas sedikit tentang bentuk molekul dan hibridisasi molekul XeF2. Jadi pada spektrum inframerah dan spektrum Raman, XeF2 memperlihatkan memiliki molekul linier baik dalam keadaan uap maupun dalam keadaan padatan kristalnya. Perhatikan konfigurasinya. Jadi pada konfigurasi elektron xenon keadaan dasar kita dapatkan elektron valensinya adalah 5s2, 5p6, 5d0. Untuk konfigurasi elektron xenon keadaan tereksitasi, jadi treatment di laboratorium khusus bisa membentuk senyawa XeF2 dengan memindahkan satu elektronnya. Jadi
5s2, 5pl5, 5d1. Nah, jadi akan membentuk sp3d. sp3d. Di sini kita bisa lihat ada pasangan elektron bebas milik xenon. Itu ada 3 pasangan elektron bebas. Maka kalau kita bentuk molekulnya, gambarnya akan seperti ini. Jadi geometri molekul XeF2 akan membentuk seperti garis lurus, jadi linear. Ya, jadi pasangan elektron bebasnya membuat pasangan elektron ikatannya menjadi linear. Baik, kita lanjutkan. Bagian terakhir adalah industri gas mulia dan kegunaannya. Jadi, pada hakikatnya, beberapa gas mulia seperti neon, argon, kripton, dan xenon itu diperoleh dari hasil penyulingan bertingkat udara cair. Umumnya sebagai hasil samping dari proses pembuatan NH3. Helium itu biasanya diperoleh sebagai hasil samping dari pengolahan gas alam. Sedangkan radon itu didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung radium 226. Nah, kita lihat kegunaannya. Helium. Jadi helium itu bisa digunakan untuk mengisi balon helium atau juga bisa digunakan sebagai campuran udara bagi penyelam. Neon. Neon biasanya digunakan untuk bola lampu reklame karena warnanya yang cerah. Argon. Argon itu biasanya digunakan pada proses las stainless steel atau pada pembuatan roket. Kripton. Kripton itu biasanya digunakan untuk pengisi lampu fluorescence. Xenon itu biasanya digunakan untuk lampu blitz dan dalam bidang kedokteran, xenon dapat digunakan untuk anestesi. Radon, karena bersifat radioaktif, radon biasanya digunakan untuk terapi kanker. Baik, itulah materi gas mulia yang kalian bisa baca juga di buku paket halaman 91 sampai 96. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya di video HLP Kimia kelas 12. Kali ini kita akan bahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Yang kita bahas adalah unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Sekarang kita bisa lihat sifat unsur periode ketiga. Kamu bisa lihat juga di buku paket halaman 152 sampai 153. Yang pertama, memiliki 3 kulit elektron. Kemudian, fase pada suhu ruang Na, Mg, Al, Si, P, dan S itu adalah padat. Sedangkan klorin dan argon itu bersifat gas. Sifat kelogamannya, Na, Mg, dan Al itu adalah logam sejati. Silikon metaloid. Sedangkan P, S, Cl, dan Ar itu bersifat non-logam. Pembentukan sifat senyawanya, Na dan Mg akan membentuk senyawa basa, Al bersifat amfoter, dan S, P, Si, dan Cl itu bersifat asam. Kecenderungan sifat dari kiri ke kanan, yang pertama, titik leleh dan titik didih meningkat dan puncaknya di golongan 4A. Kedua, energi ionisasi cenderung bertambah. Ketiga, afinitas elektron bertambah, dan yang terakhir adalah daya pereduksi berkurang. Sekarang kita lihat grafik titik leleh unsur-unsur periode ketiga. Mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Jadi di sini kita bisa katakan natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai ikatan logam. Karena bertambahnya jumlah elektron valensi, maka kekuatan ikatan logamnya meningkat. Tapi yang terbesar titik lelehnya itu adalah silikon. Kenapa? Dia punya struktur kovalen raksasa. Untuk P, S, Cl, dan Ar itu terdiri atas molekul-molekul nonpolar, sehingga hanya dikukuhkan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah.
Sekarang kita lihat grafik energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan terakhir adalah argon. Di sini pertama kita lihat kecenderungan energi ionisasi itu meningkat dari kiri ke kanan karena bertambahnya muatan inti sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin besar. Tapi catatan penting di sini adalah energi ionisasi Mg itu lebih besar daripada energi ionisasinya Al, dan energi ionisasinya fosfor itu lebih besar daripada energi ionisasinya sulfur. Hal ini disebabkan karena Mg dan P punya konfigurasi elektron yang relatif stabil, yaitu konfigurasi penuh dan setengah penuh. Sementara itu untuk Al dan S itu punya satu elektron yang terikat agak lemah. Sifat logam dan non-logam. Jadi Na, Mg, dan Al tadi sudah dikatakan adalah logam sejati, merupakan konduktor listrik dan panas yang baik, serta menunjukkan sifat kilap yang khas. Na, Mg, dan Al itu larut dalam asam membentuk kation Na+, Mg2+, dan Al3+, sesuai dengan persamaan reaksi. Tapi jadi catatan, berbeda dengan Na dan Mg, Al itu tidak bereaksi dengan asam-asam oksidator seperti HNO3 dan H2SO4 yang pekat. Reaksi Al dengan asam-asam tersebut hanya sebentar saja, karena terbentuk lapisan AlO3 pada permukaan logam itu yang bersifat inert. Dan Al juga larut dalam larutan basa kuat, membentuk anion dan gas H2. Dan dari sini kita bisa katakan Al bersifat amfoter, ya, bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi dengan basa. Silikon tergolong metaloid dan bersifat semikonduktor. Fosfor, sulfur, dan klorin merupakan non-logam. Padatan ketiganya tidak bisa menghantarkan listrik. Sifat asam basa hidroksida. Jadi ketika di sini kita lihat unsur dari periode ketiga berikatan dengan OH. Catatannya, untuk Si OH 4 kali, P OH 5 kali, S OH 6 kali, dan Cl OH 7 kali tidak stabil. Jadi hidroksida tersebut akan melepaskan H2O. Jadi kita ambil contoh, S OH 6 kali dengan melepaskan H2O dia menjadi H2SO4. Sifat hidroksida unsur periode ketiga tergantung pada perbedaan keelektronegatifan dari unsur periode ketiga dengan oksigen. Jika perbedaan keelektronegatifan tersebut besar, ikatannya akan bersifat ionik dan hidroksidanya bersifat basa. Dalam air, ia akan melepaskan ion OH-. Tapi jika perbedaan keelektronegatifan tersebut kecil, ikatannya akan bersifat kovalen dan tidak dapat melepaskan ion OH-. Karena ikatan OH itu bersifat polar, maka ikatan tersebut dapat mengalami hidrolisis sehingga melepaskan H+ dan larutannya bersifat asam. Sifat pereduksi dan pengoksidasi. Daya pereduksi unsur-unsur periode ketiga itu berkurang dari kiri ke kanan, dan sebaliknya daya pengoksidasinya bertambah karena energi ionisasi yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Kita dapatkan pereduksi terkuat itu adalah Na dan pengoksidasi terkuat adalah Cl. Na, Mg, dan Al itu tergolong pereduksi yang kuat, tetapi berkurang dari Na ke Al. Hal ini bisa dilihat dari reaksi Na, Mg, dan Al dengan air. Na itu bereaksi hebat dengan air. Dengan mudah itu dia bisa mereduksi H2O. Mg bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar, tetapi lebih cepat dengan air mendidih. Hal ini karena muncul endapan MgOH2 kali di permukaan logam yang sukar larut dalam air. Al tidak bereaksi dengan air, tetapi bereaksi dengan uap air panas, membentuk Al2O3 dan gas hidrogen. Sekarang kita akan bahas tentang proses ekstraksi dan kegunaan. Tapi karena natrium, magnesium, klorin, dan argon sudah kita bahas di video sebelumnya, kita tidak bahas lagi di sini. Kita mulai dari aluminium. Pertama, proses mendapatkannya disebut hal Herold. Jadi dia itu diambil dari pemurnian Al2O3, yaitu adalah bauksit yang punya pengotor Fe2O3 dan SiO2. Dalam proses nanti dihasilkan apa? AlOH3 kali yang terbentuk nanti disaring dan dipanaskan hingga didapatkan aluminium murni.
Kegunaannya banyak sekali, daripada aluminium, kaleng soda, suku cadang kendaraan bermotor, sepeda, aluminium foil, kabel listrik, peralatan rumah, dan bahkan pemukul bisbol. Banyak sekali kegunaannya. Silikon. Cara mendapatkannya itu bisa dengan mereduksi pasir atau kuarsa SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan cara dipanaskan, atau bisa dengan mereduksi SiCl4 dengan hidrogen pada suhu tinggi. Manfaat silikon itu banyak sekali. Di sini dipaparkan beberapa. Salah satunya adalah merupakan komponen utama dari kaca, semen, keramik, dan sebagian besar perangkat semikonduktor. Silikon juga bisa digunakan sebagai dasar penting dari beberapa jenis baja yang merupakan bahan tahan api yang digunakan dalam pembuatan tembikar. Unsur silikon banyak digunakan juga sebagai paduan untuk membentuk aluminium, magnesium, tembaga, dan logam lainnya yang punya ketahanan tinggi. Dalam bidang elektronik, chip silikon digunakan dalam berbagai peralatan elektronik. Fosfor. Jadi fosfor itu diperoleh dari reduksi kalsium fosfat dengan menggunakan karbon pada suhu 1400 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Jadi nanti dari situ semua prosesnya akan dihasilkan fosfor. Kegunaannya ada banyak. Asam fosfat digunakan sebagai pupuk pertanian dan produksi pertanian. Fosfat digunakan untuk kaca khusus, lampu natrium dalam produksi baja, dalam aplikasi militer, serta dalam aplikasi lain seperti kembang api, pestisida, pasta gigi, dan deterjen. Khusus untuk tubuh manusia, fosfor adalah unsur penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Bersama dengan kalsium, ia membentuk senyawa kalsium fosfat yang penting dalam pembentukan tulang dan gigi manusia. Belerang atau sulfur. Jadi, proses untuk mendapatkan belerang ini disebut sebagai proses frost, yaitu dengan memasukkan uap panas ke dalam tanah yang mengandung belerang melalui pipa agar mencair. Belerang yang telah mencair dipompa keluar dengan tekanan udara. Kegunaan belerang itu banyak sekali. Biasanya yang paling umum adalah pembuatan asam sulfat yang banyak digunakan pada industri. Aplikasi lain adalah juga untuk vulkanisasi karet, pemutihan kertas, dan produk-produk lainnya. Bisa juga untuk membuat beton tahan korosi yang memiliki kekuatan besar, untuk pelarut, serta digunakan dalam industri kimia dan farmasi. Jadi itu adalah kegunaan daripada unsur-unsur periode ketiga. Baik, terima kasih. Silakan nanti dilihat penugasannya di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas tentang unsur-unsur transisi periode keempat. Skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan seng. Pertama, kita bahas sifat unsur transisi periode keempat. Sifat umumnya seperti apa? Pertama, semua unsur transisi tergolong logam yang titik cair dan titik didihnya relatif tinggi. Punya sifat kemagnetan. Ada 3 sifat kemagnetan. Ferromagnetik artinya tertarik kuat oleh medan magnet. Paramagnetik tertarik oleh medan magnet tapi tidak begitu kuat atau lemah. Diamagnetik artinya tertolak keluar dari medan magnet, ya. Jadi yang bersifat ferromagnetik itu adalah besi, kobalt, dan nikel. Selebihnya biasanya adalah bersifat paramagnetik kecuali zinc. Dia bersifat diamagnetik. Membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Nanti kita bahas alasannya kenapa. Mempunyai beberapa tingkat oksidasi, ya. Contoh Fe punya plus 2 dan plus 3. Membentuk berbagai macam ion kompleks dan berdaya katalitik. Biasanya unsur-unsur transisi ini dalam persenyawaannya itu digunakan untuk katalis. Contoh TiCl3 digunakan untuk pembuatan plastik, P2O5 sebagai katalis pembuatan asam sulfat, nikel itu sebagai pembuatan margarin. Sekarang perhatikan tabel berikut. Di sini disajikan adalah bilangan oksidasi yang ada atau yang dimiliki oleh unsur transisi periode keempat. Jadi catatan pertama apa? Untuk skandium dia punya 1 bilangan oksidasi dan zinc juga punya 1 bilangan oksidasi, yaitu skandium plus 3 dan zinc adalah positif 2. Sekarang kita lihat
Untuk skandium, berdasarkan konfigurasinya, di elektron valensinya, dia punya 4s2 3d1. Jadi, dia lepaskan 2 elektron, kemudian ditambah dengan 1 elektron di orbital D. Maka dia menjadi punya ion positif 3. Kemudian zinc, karena orbital D-nya sudah penuh 3d10, maka dia hanya bisa melepaskan di orbital 4s2 sebanyak 2 elektron. Makanya zinc punya bilangan oksidasi positif 2. Catatan penting lainnya, kromium dengan nomor atom 24, kalau kita buat dari konfigurasinya itu argon 4s2 3d4. Tapi jadi catatan, 3d4 itu tidak stabil. Stabilnya orbital D adalah dengan cara penuh atau setengah penuh. Maka dia akan mendapatkan 1 elektron dari orbital 4s2. Maka konfigurasinya jadi argon 4s1 3d5. Begitu juga terjadi pada tembaga dengan nomor atom 29. Jadi konfigurasinya pertama adalah 4s2 3d9. Karena tidak penuh di orbital D, dia mendapatkan 1 elektron dari 4s-nya. Maka jadi 4s1 3d10. Sekarang kita bahas, kenapa unsur transisi cenderung punya banyak warna. Perhatikan grafik berikut. Di sini menjadi catatan adalah terjadinya variasi warna unsur transisi disebabkan oleh orbital 3D yang dapat terpisah atau mengalami splitting menjadi 2 kelompok tingkat energi. Oke, ketika itu terjadi, muncullah yang namanya celah energi. Celah energi itu dapat menyerap energi pada panjang gelombang sinar tampak. Warna yang diserap merupakan warna komplemennya. Maksudnya, warna hijau merupakan komplemen dari warna merah. Contoh, pada ion Cr3+, celah energinya menyerap warna merah, sehingga warna ion Cr3+ adalah hijau. Terjadinya splitting juga tergantung dari molekul atau ion yang melekat pada ion logam transisi tersebut. Jadi pada kompleks ini, kita lihat yang melekat H2O warnanya biru muda, yang melekat NH3 pada ion Cu-nya maka berwarna biru tua. Perubahan warna juga terjadi karena perubahan bilangan oksidasi, karena perubahan bilox mengakibatkan perubahan besarnya celah energi sehingga warna yang dihasilkan juga berubah. Sekarang kita bahas tentang senyawa atau ion kompleks. Sebenarnya ion kompleks itu adalah ion yang terdiri dari atom pusat dan ligan. Ini adalah beberapa macam ligan yang sering digunakan. Pemberian nama pada senyawa kompleks itu pertama menyebutkan jumlah ligan, diikuti nama ligan, kemudian ion pusatnya. Jika ion kompleksnya positif, nama ion pusat bisa Latin, bisa Indonesia. Jika ion kompleksnya bermuatan negatif, nama ion pusat merupakan nama Latin dan diberi akhiran -at. Contoh, ini adalah suatu kompleks. Jadi di sini, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa muatan atau bilox daripada CO. Kita anggap X. Karena jumlah ligan NH3 ada 4, maka 4 dikali. NH3 punya muatan 0. Cl punya muatan -1. Karena di sini jumlah sel ada 2, maka dikali 2. Dan totalnya harus sama dengan muatan daripada kompleks secara keseluruhan. Di sini kita dapatkan adalah nilai X adalah positif 3. Artinya, biloxnya CO untuk kompleks ini adalah positif 3. Maka namanya bagaimana? Kita pertama tuliskan kata ion, baru kita ambil, karena NH3 itu ada 4, kita tuliskan dengan kata tetra. Ya, kalau 3, tri, kalau 2, di, seperti itu. Kemudian NH3 nama ligannya adalah amin, maka kita tulis ion tetraamin. Cl itu ada 2, maka dikloro, baru kita tuliskan ion pusatnya itu kobal. Ion tetraamin dikloro baru dituliskan di dalam kurung adalah berapa besar biloxnya CO, yaitu positif 3. Lanjut, kita bahas satu persatu. Skandium. Kegunaan dari skandium itu biasanya dibuat untuk perkakas seperti televisi, lampu neon, lampu hemat energi, dan kacamata. Aplikasi utama daripada skandium biasanya dalam bentuk paduan aluminium skandium yang digunakan pada industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga, sepeda, tongkat bisbol, dan lain-lain.
Cara mendapatkan skandium, biasanya skandium murni diproduksi dengan cara memanaskan skandium fluorid SCF3 dengan logam kalsium. Titanium. Titanium banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi di sini hanya diberikan beberapa saja. Mayoritas titanium digunakan dalam bentuk titanium dioksida atau TiO2. Titanium dioksida adalah bubuk berwarna sangat putih yang memiliki beberapa manfaat industri, termasuk dalam pembuatan cat putih, kertas, plastik, dan semen. Dan biasanya logam ini itu bisa dalam bentuk paduannya dengan logam lain dan menghasilkan logam dengan kekuatan yang sangat kuat dan cukup ringan. Contoh, digunakan untuk pembuatan pesawat ruang angkasa, kapal angkatan laut, rudal sebagai pelapis kendaraan lapis baja atau tank, dan pembuatan pipa-pipa saluran. Intinya ketahanan terhadap korosi membuatnya sangat berguna dalam aplikasi air laut. Cara mendapatkan titanium di sini dipaparkan adalah prosesnya dan reaksinya. Jadi di sini akan terlihat bahwa akan dihasilkan TiO2 murni, ya, yang nanti akan diproses untuk mendapatkan titaniumnya. Vanadium. Vanadium itu sebagian besar, sekitar 80% digunakan sebagai ferrovanadium atau sebagai adiktif baja. Jadi campuran vanadium dengan aluminium dan titanium digunakan dalam mesin jet dan rangka pesawat. Paduan vanadium dengan baja digunakan dalam as roda, poros engkol, roda gigi, dan komponen penting lainnya. V2O5, seperti tadi kita katakan, itu bisa digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Ya, itu namanya proses kontak. Unsur ini juga ditambahkan ke kaca untuk menghasilkan warna hijau atau biru. Kaca yang dilapisi dengan vanadium dioksida dapat memblokir radiasi inframerah pada suhu tertentu. Cara mendapatkannya, sekarang banyak logam vanadium itu dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan kalsium dalam sebuah tabung bertekanan. Ya, proses yang dikembangkan oleh McKinney dan Seybar. Kromium. Kegunaan daripada kromium adalah sebagai paduan logam seperti pada stainless steel, chrome plating, dan keramik logam. Selain itu, logam ini juga digunakan dalam pewarna dan cat. Jadi banyak kegunaannya, ya. Lanjut, ini adalah cara untuk mendapatkan kromium. Nah, intinya pada di sini nanti akan dihasilkan kromium murni. Mangan. Kegunaan daripada mangan, hampir 85% sampai 90% dari semua mangan yang dihasilkan setiap tahun digunakan dalam produksi baja. Jadi kebanyakan dari transisi ini adalah paduan logam dengan logam lain untuk menghasilkan logam yang lebih kuat dan tahan terhadap karat serta ringan. Mangan itu juga komponen kunci dari stainless steel dan paduan aluminium tertentu. Nah, senyawa lain yang banyak dimanfaatkan adalah mangan dioksida yang digunakan untuk pupuk dan keramik. Senyawa yang paling umum dari mangan digunakan dalam baterai sel kering untuk mencegah pembentukan hidrogen. Mangan diperoleh dengan, pertama, bisa dengan mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium, atau dengan proses elektrolisis. Kedua, proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Bersama reaksinya bisa dilihat di sini dan akan dihasilkan mangan. Oke, besi. Unsur besi sangat penting dalam hampir semua organisme hidup. Pada manusia, besi merupakan unsur penting dalam hemoglobin darah. Penggunaan besi itu banyak sekali, mulai dari mobil, obeng, mesin cuci, penjepit kertas hingga kapal tanker. Baja adalah paduan besi yang paling terkenal. Cara mendapatkan besi, namanya ada proses tiup atau kadang-kadang disebut sebagai tanur tinggi. Itu banyak sekali, ya. Kita bisa lihat di literasi yang lain. Di sini kita bisa lihat semua proses itu dilakukan pada suhu-suhu tertentu hingga dihasilkan nanti besi murninya. Kobal. Kobal itu dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet yang luar biasa untuk berbagai keperluan. Kobal juga digunakan untuk baja magnet dan tahan karat. Sebagai alloy digunakan dalam turbin jet dan generator turbin gas. Cara mendapatkannya, jadi di sini dipaparkan reaksi untuk mendapatkan kobal murninya nanti.
Nah, kita bisa lihat di sini juga dihasilkan kobalt murninya. Oke, kita lanjut. Nikel sebagai bahan campuran dalam pembuatan stainless steel, peralatan makan, sendok, garpu, sumpit, pembuatan knalpot motor, mobil, rantai jam tangan, dan lain hal. Cara mendapatkan nikel biasanya itu dapatkan dari pertambangan dan akan diproses di pabrik, ya. Jadi salah satunya tempat pertambangannya itu ada di Kalbar, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kuprum atau tembaga, seperti logam transisi lainnya, biasanya kegunaannya itu adalah untuk paduan logam, ya. Jadi contoh untuk pembuatan perunggu. Cara mendapatkannya, proses pembuatan tembaga dilakukan dari senyawa sulfidanya dalam mineral kalkopirit dan kalkosit. Karena terdapat cukup banyak besi, proses pembuatan tembaga menjadi agak kompleks karena harus memisahkan Cu dan Fes. Nah, ini alur pembuatannya. Zinc. Kegunaan daripada seng atau zinc ini adalah digunakan dalam proses peleburan besi serta sebagai campuran paduan logam. Jadi hampir rata-rata semua transisi adalah paduan logam. Nah, logam ini juga digunakan sebagai konstruksi bangunan, bisa juga sebagai pigmen putih dalam cat air atau cat, dan sebagai aktivator dalam industri karet. Sebagai pigmen, seng juga digunakan dalam industri plastik, kosmetik, kertas fotokopi, wallpaper, dan tinta cetak, serta banyak manfaat lainnya. Proses elektrolisa adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan seng dunia. Proses ini dimulai dengan ZNO diencerkan memakai asam sulfat, menghasilkan zinc sulfat. Dilanjutkan elektrolisa untuk memisahkan seng hingga dihasilkan logam murni. Oke, terima kasih. Itu adalah unsur-unsur periode keempat. Tugas akan bisa dilihat nanti di aplikasi Edmodo-nya. Terima kasih.